Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita semua berharap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita materi bab 4 tentang bersuci dari hadas. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwasanya di dalam agama kita mengajarkan tentang kebersihan. Karena kebersihan itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang apa itu bersuci, bersih dan suci. Bersih itu anak-anakku sekalian artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci adalah bebas dari hadas dan najis. Sedangkan hadas adalah keadaan sebelum bersuci, misalnya ketika kita berwudu, ya. Kemudian najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Nah, anak-anakku sekalian, macam-macam, ada beberapa macam cara untuk melakukan atau macam-macam najis dan cara mensucikannya. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama najis berat atau dinamakan mughalazah, yaitu najis yang harus disucikan dengan sampai dengan 7 kali dengan menggunakan air dan 1 kali dicampur dengan tanah. Anak-anak sekalian, apa contoh najis mughalazah? Contohnya adalah kotoran ataupun air liur anjing dan sebagainya. Kemudian najis sedang. Najis sedang artinya ataupun disebut juga dengan najis mutawassithah. Najis ini berbeda dengan najis yang pertama. Di mana perbedaannya adalah bagaimana cara membersihkannya. Najis ini disucikan dengan menggunakan air mutlak atau air yang tidak terkena halangan atau apapun kotoran najis dan sebagainya, yaitu dilakukan dengan sampai hilang najis tersebut, baik dari zatnya, baunya, rasanya ataupun warnanya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, di dalam hal ini ada beberapa najis mutawassithah ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama najis ainiyah, yaitu itu najis yang masih terlihat zat, warna, rasa maupun baunya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, warna dan baunya tersebut. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah itu ada najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakin adanya tetapi tidak nyata, seperti zat, bau dan rasanya. Misalnya air kencing, ya, yang sudah mengering. Kita tidak tahu ada najis atau tidak, tapi kita bisa merasakan zat, warna dan baunya. Nah, itulah merupakan bagian daripada najis mutawassithah. Kemudian ada lagi yang namanya najis ringan atau yang disebut dengan najis mukhaffafah, yaitu najis yang dapat disucikan dengan jalan hanya memercikkan air saja, tidak perlu menyiramkan sampai mengalir. Nah, anak-anakku sekalian, contoh najis mukhaffafat itu adalah air kencing bayi, ya. Air kencing bayi yang belum, ya, makan nasi tetapi hanya minum air susu ibunya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, hadas dan kecil, ya, hadas itu terbagi 2. Ada namanya hadas besar dan hadas kecil, ya. Hadas kecil itu menurut bahasa atau menurut istilah syar'i, yaitu kejadian yang tertentu pada diri seseorang yang menghalangi seseorang untuk beribadah, ya. Orang yang berhadas ini, ya, yang mengerjakan sholat, maka kalau dia tidak membersihkan najisnya, hadasnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, anak-anakku sekalian, macam-macam hadas itu ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar
yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Yang kedua, hadas besar, yaitu hadas dengan cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau tayamum bila tidak ada air. Nah, anak-anakku sekalian, yang termasuk hadas kecil yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, yaitu ketika kita mengeluarkan air kencing ataupun buang angin. Kemudian bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik atau bukan muhrimnya. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang keempat, tidur dalam keadaan tidak tetap. Dan yang kelima, hilang akal atau seperti mabuk, gila, pingsan dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, semua hadas ini, hadas kecil, itu bisa dihilangkan dengan air wudhu. Ya. Air wudhu itu adalah untuk menghilangkan daripada hadas kecil. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita melaksanakan ataupun mengambil air wudhu. Ya. Nah, masalah ini nanti akan kita bahas pada pelajaran ataupun materi yang selanjutnya. Ya, anak-anakku sekalian, ini yang saja yang bisa Pak sampaikan materinya. Kemudian di akhir nanti ataupun setelah pelajaran ini ada beberapa materi yang akan Pak sampaikan dan dicatat, nanti dikerjakan bersama orang tuanya. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud atau dinamakan hadas, dan ada beberapa bagian hadas tersebut. Kemudian kedua, berikan contoh bagian masing-masing hadas kecil. Ya. Yang ketiga, apa yang dinamakan najis. Yang keempat, ada beberapa bagian najis, sebutkan. Kemudian yang kelima, berikan contoh masing-masing najis mukhaffafa, najis mutawassito, dan najis mughalazah. Demikian anak-anakku sekalian materi kita pada hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan materi yang berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Dan Pak Akhir ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.